Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi dalam pertemuan yang kedua di kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dinasti ini muncul dan lahir dan didirikan itu berdiri di atas puing-puing dinasti Umayyah. Jadi setelah Bani Umayyah menggantikan posisi Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, maka Bani Umayyah di ujung kekuasaannya digantikan oleh Abbasiyah. Nah, Abbasiyah berkuasa selama 5 abad dari tahun 132 Hijrah bertepatan dengan 750 Masehi sampai 565 Hijrah bertepatan dengan 1258 Masehi. Nah, khalifah pertamanya anak-anakku sekalian itu bernama Abu Abbas As-Saffah. As-Saffah adalah gelar Abu Abbas yang berarti penumpah darah. Nah, istilah penumpah darah itu diartikan siapa saja yang berhadapan dengan pasukan Abu Abbas, maka pasti dia akan dikalahkan. Nah, anak-anak sekalian, Daulah Abbasiyah dibentuk oleh keturunan paman Nabi Muhammad, yaitu dari Bani Hashim yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, sehingga nama Abbas disematkan pada daulah ini. Sehingga jelas bahwa situasi yang ada pada saat itu, ada kekuatan yang bisa dilakukan oleh Abbasiyah di saat Bani Umayyah mengalami masa kemunduran, persiapan keruntuhan. Nah, daulah ini didirikan melalui cara propaganda yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Ali. Nah, anak-anakku, logikanya sederhana. Tentu ketika di ujung kekuasaan Bani Umayyah meninggalkan rakyatnya. Mereka asyik berpoya-poya di istana. Selain khalifahnya lemah, lalu terjadi perang antar suku, sehingga kekuatan-kekuatan yang ada di Bani Umayyah itu mulai rakyatnya berpikir ada dan tidak ada pemerintahan sama saja. Bahkan ini lebih. Kewajiban rakyat harus dipenuhi, tapi kewajiban Khalifah Bani Umayyah itu tidak diberikan kepada rakyatnya. Maka Imam Muhammad bin Ali mempropagandakan dalam situasi yang sangat kritis pada saat itu. Imam Muhammad bin Ali menggunakan kalimat bahwa Abbasiyah siap menggantikan Bani Umayyah. Kenapa demikian? Dengan yakin Imam Muhammad bin Ali menginformasikan kepada masyarakat Bani Umayyah, umat Islam pada saat itu, bahwa Abbasiyah ini merupakan keturunan Bani Hashim. Nah, anak-anakku, kalau berpikir Bani Hashim berarti berpikir tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka nama Muhammad itu dijual oleh Imam Muhammad bin Ali dalam melakukan propaganda. Jadi propaganda itu mencoba mempengaruhi orang lain untuk mempercayai, gitu. Sama dalam situasi yang seperti ini, tentu masyarakat Muslim pada saat itu sudah apatis terhadap pemerintahan Islam. Tapi Abbasiyah mampu membangunkan kembali harapan masyarakat Muslim pada saat itu karena begitu yakin bahwa pemerintahan ini merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya anak-anakku, Imam Muhammad bin Ali sebagai seorang propagandis itu berpendapat bahwa
pemindahan kekuasaan dari keluarga yang satu ke keluarga yang lain harus memiliki kesiapan jiwa dan semangat kerakyatan. Maka Imam Muhammad bin Ali dengan intens mempengaruhi. Maka pada saat itu Abbasiyah berdiri dengan nilai-nilai keyakinan dan diterima oleh masyarakat dengan satu harapan terjadi perubahan negara dari yang kritis, dari yang banyak berbohong, pemerintahan yang asik dengan dirinya sendiri, itu akan berubah karena Abbasiyah merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, selanjutnya, kalau dilihat dari zona kekhalifahan, maka Abbasiyah itu dibagi dua zona kekhalifahannya. Yang pertama, zona kekhalifahan yang berpusat di Baghdad, Irak, dan yang kedua, zona kekhalifahan yang berpusat di Kairo, Mesir. Jadi ketika Abbasiyah berkuasa, maka zona kewilayahannya, kekhalifahannya ada dua, di Baghdad dan di Kairo, Mesir. Dan selama berkuasa, Abbasiyah dipimpin oleh sekitar 37 khalifah yang pernah memimpin Abbasiyah. Selanjutnya, anak-anakku, kekerabatan bisa dilihat bila dilihat dari kekerabatan dinasti Abbasiyah dan Umayyah, itu ada supaya kita lebih dekat terhadap apa yang untuk membayangkan pemikiran-pemikiran kita dalam mengidentifikasi Abbasiyah dan Umayyah. Nah, dinasti Abbasiyah dan Umayyah ini bila dilihat dari aspek kekerabatannya, yang pertama, dinasti Abbasiyah itu dari Bani Hashim. Maka Bani Hashim, di situ ada Nabi Muhammad, di situ juga ada Abbas bin Abdul Muttalib, di Bani Hashim juga ada Ali bin Abi Thalib, dan Abu Abbas As-Saffah. Sedangkan di Bani Umayyah, aspek kekerabatannya, Umayyah bin Abi Sam, lalu Utsman bin Affan, Abu Sufyan, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi terlihat, sebetulnya mereka dari satu keturunan yang sama, yaitu Fihr, dari suku Quraisy. Satu Fihr, hanya bila dilihat dari klan atau keturunannya, Abbasiyah itu dari Bani Hashim, kalau Bani Umayyah itu dari Umayyah. Selanjutnya, anak-anak sekalian, apa sih yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam pembentukan Abbasiyah? Kita lihat, dinasti Abbasiyah ini didirikan secara revolusioner karena kondisi masyarakat yang kritis, pemerintah yang tidak mampu memimpin, tidak mampu melanjutkan amanat, melaksanakan amanat, dan akhirnya Abbasiyah menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pembentukan dinasti Abbasiyah. Itu diantaranya meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Bani Umayyah. Nah, anak-anakku, kita tahu bahwa kelompok Mawali ini adalah kelompok yang membawa perubahan besar terhadap pikiran-pikiran upaya pergaulan internasional. Karena kelompok Mawali ini adalah kelompok yang dia masuk Islam dan namanya disambungkan dengan kerabat ke Arab-Arabannya. Mereka bukan Arab asli, tapi mereka merupakan anak keturunan Arab, begitu. Yang kedua, pecahnya persatuan antar suku. Jadi antar suku-suku masyarakat Muslim mulai berpecah pada saat itu. Tapi bukan perpecahan suku. Kalau perpecahan suku ya itu roromehen, bukan. Ini perpecahan antar suku bangsa Arab. Dan timbulnya kekecewaan masyarakat agamis. Begitu. Karena kecenderungan untuk mendapatkan perlindungan baik ekonomi, budaya, politik, dan agama itu nyaris tidak ada karena para khalifah itu asik di kegemerlapan istana gitu.
Yang ketiga, anak-anakku, keinginan mereka ingin memiliki pemimpin karismatik. Jadi artinya pemimpin-pemimpin khalifah Bani Umayyah di penghujung kekuasaannya itu adalah pemerintahan yang lemah. Anak-anakku, apa sih perbedaan antara kekuasaan dinasti Umayyah dengan Abbasiyah? Kita lihat, kita coba pilah di antara dua kekuasaan ini. Sehingga kenapa masyarakat itu, umat muslim itu lebih percaya kepada Abbasiyah. Kita lihat, Umayyah itu Arab oriented. Jadi lebih mementingkan bangsa Arab. Khalifah harus Arab. Lalu pemimpin harus Arab. Gubernur harus Arab. Jadi di situ diproteksi Arab oriented dan budayanya juga lebih cenderung Arab sentris begitu. Sedangkan Abbasiyah telah menerima pengaruh dengan corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. Jadi aspek peradabannya sebetulnya lebih tinggi Abbasiyah. Makanya kalau Umayyah itu berprestasinya dalam bidang perluasan wilayah dakwah Islam. Karena perang dan perang, begitu. Panglima perang, pasukan perangnya sangat kuat. Tapi kalau Abbasiyah itu berprestasi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Maka nanti di masa Abbasiyah lah akan muncul para pemikir-pemikir yang itu menjadi trendsetter ilmuwan muslim dunia, bahkan ilmuwan sedunia khususnya. Nah, yang ketiga, anak-anakku sekalian, Umayyah itu corak pemerintahannya monarki absolut. Kerajaan murni yang turun-temurun. Jadi monarki hereditis. Jadi kepemimpinan itu turun-temurun. Sehingga corak pemerintahan ini menjadi ganjalan atas kepercayaan hilangnya keadilan bagi masyarakat muslim pada saat itu. Sedangkan Abbasiyah memiliki corak pemerintahannya demokratis. Jadi siapapun yang memiliki komitmen dan memiliki nilai dan memiliki prestasi, maka boleh masuk dalam jajaran pemerintahan. Jadi masuk dalam kewilayahan yang memiliki kekuasaan. Itu saja dulu anak-anakku sekalian. Apabila kita gambarkan, tentu Bani Abbasiyah ini adalah sebuah daulah dari keluarga Bani Hasyim yang menggantikan posisi klan dinasti Umayyah. Sedangkan dinasti Umayyah tentu menggantikan posisi Ali bin Abi Thalib. Begitu. Maka isu kesananya, kenapa Bani Umayyah itu menuntut balas atas terbunuhnya Utsman bin Affan? Itu ternyata sekarang kelihatan bahwa Utsman bin Affan itu merupakan bagian dari keluarga Umayyah. Begitu. Maka nanti Abbasiyah setelah Ali diambil kekuasaannya oleh Bani Umayyah, maka nanti kekuasaan Abbasiyah yang Ali merupakan Bani Hasyim itu diambil lagi dari Umayyah ke Abbasiyah. Maka terjadilah perbedaan corak kekuasaan. Dalam perbedaan kekuasaan dinasti Umayyah jelas tadi lebih cenderung ke Arab oriented, berprestasi di bidang perluasan wilayah dakwah Islam, dan yang ketiga corak pemerintahannya monarki absolut. Sedangkan Abbasiyah telah menerima pengaruh dengan corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi, Timur, Mesir, dan sebagainya. Lalu yang kedua, berprestasi di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah corak pemerintahannya demokratis. Meskipun kerajaan, meskipun khilafah itu, kekhalifahan itu dipimpin oleh orang Arab, tapi ke bawahnya apabila ada orang-orang yang berprestasi, itu tidak harus dari Arab. Jadi tidak Arab oriented kalau Abbasiyah. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan sebagai bahan diskusi, bahan pelajaran untuk kalian semua
kelas 8, dan insya Allah di pertemuan yang ketiga nanti kita akan lebih menukik pada perkembangan kebudayaan di masa Abbasiyah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.